Sirkuit Autodromo Internasional Ayrton Senna jadi saksi. Bukan cuma balapan, tapi juga momen di mana petinggi Red Bull KTM Ejo hampir butuh minyak kayu putih. Begitu bendera finish dikibarkan, kamera langsung menyorot ke garasi KTM. Dan reaksinya, ada yang tepuk dahi, ada yang bengong, ada yang mungkin dalam hati bilang, ini salah setting atau salah kenyataan. Semua gara-gara satu nama, Veda Ega Pratama. Anak 17 tahun dari Wonosari yang tiba-tiba bikin satu pedok mikir ulang tentang hidup. Sementara itu, kelas Moto3 yang biasanya dikuasai pabrikan Eropa, kali ini seperti kena plot twist. Dan bukan plot twist sinetron, ini plot twist yang bikin rapat darurat. Kunci semuanya ada di lap terakhir. Saat duel panas lawan Alvaro Carpe, Veda malah melakukan sesuatu yang bikin bingung. Dia ngendurin gas. Iya, ngendurin. Penonton langsung mikir, wah capek nih. Komentator juga mulai ragu. Tapi ternyata itu bukan capek, itu modus. Veda lagi ngintai, kayak lagi stalking IG mantan, tapi yang dicari bukan foto, melainkan titik lemah. Dia pelajari titik pengereman Carpe, nunggu waktu yang pas. Dan saat lawan mulai merasa aman, nah, disitulah jebakan dipasang. Masuk tikungan terakhir, tiba-tiba zing. Slickstream dapat, kecepatan naik, dan boom! Late braking extreme. Motor Honda NSF 250RW dibawa masuk ke apex dengan kecepatan tinggi. Ini bukan nekat biasa, ini nekat tapi sudah dihitung pakai rumus kehidupan. Carpe baru sadar pas semuanya sudah terlambat. Mau nutup jalur, udah nggak bisa. Mau ngejar balik, ya mimpi aja dulu. Overtake itu bersih, halus, tapi nyakitin. Kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ngang-ngangnya. Di momen itu, garasi KTM langsung hening, sunyi. Seperti habis lihat saldo rekening di akhir bulan. Padahal kalau kita bongkar, ini bukan cuma soal skill, ini soal paket lengkap. Bareng Honda Team Asia dan arahan Hiroshi Aoyama, Veda punya motor yang udah disetel rapi banget. Bodi lebih ramping, aerodinamika lebih licin, posisi riding lebih efisien, dan yang paling penting, engine mapping. Tenaganya halus tapi galak saat dibutuhkan. Jadi keluar tikungan itu bukan ngepot liar, tapi meluncur elegan. Sementara beberapa rival masih berjuang menjaga grip. Ban mulai aus, motor mulai susah diajak kompromi. Kayak hubungan tanpa komunikasi aja. Makanya nggak heran petinggi KTM mulai gelisah. Karena ini bukan sekadar kalah satu balapan, ini tanda bahaya. Selama ini, KTM, CFM Moto, dan Gas-Gas nyaman di atas. Honda Team Asia sering dianggap ya sekadar lewat. Tapi sekarang yang lewat justru mereka. Disalip, pelan tapi pasti. Data bicara jelas, Veda konsisten, pengereman presisi, manajemen ban rapi, dan yang paling penting, mentalnya dingin. Dingin tapi mematikan. Sekarang satu hal jadi jelas. Roket Wonosari ini bukan sekadar numpang lewat. Dia datang dengan satu tujuan, naik podium, dan kalau bisa bikin rival overthinking. Podium di Brazil ini bukan akhir, ini baru trailer. Film utamanya masih panjang. Dan dunia mulai sadar, Indonesia sekarang bukan cuma peserta, tapi penantang serius. Karena saat lintasan mulai licin, saat tekanan mulai tinggi, Veda Ega Pratama justru tersenyum. Dan disitulah lawan mulai panik. Di Moto3 Brazil 2026, sirkuit Goiânia. Penonton awalnya cuma mau lihat selebrasi biasa. Ya, paling wheelie dikit, salam-salaman, selesai. Tapi ternyata plot twist muncul. Maximo Quiles sebagai pemenang mulai selebrasi dengan wheelie tinggi. Keren, dominan, berkelas. Aura, ini trek gue. Tapi
Dari belakang muncul satu orang yang kayaknya bilang, "Bentar, gue juga bisa." Yup, Veda Ega Pratama langsung balas Willy. Dan bukan kaleng-kaleng, tinggi, stabil, santai, kayak lagi parkir depan warung. Penonton langsung pecah. Komentator sampai teriak, "Lihat kepercayaan diri anak muda ini. Ini bukan cuma gaya-gayaan, ini kode keras. Gue bukan figuran, gue bukan numpang lewat, dan gue siap nganggulo." Tapi sebelum drama Willy itu, Veda sudah bikin satu orang sakit hati nasional. Korban Alvaro Carpe. Masuk tikungan terakhir, Carpe sudah di posisi aman. Podium P3 di depan mata. Mungkin dalam hati, udahlah aman ini. Tiba-tiba dari sisi dalam, jeder. Veda masuk. Cepat, nekat, presisi. Dalam hitungan detik, podium itu dicopet. Carpe langsung mode bingung. Ini orang dari mana sih? Dan disitulah dunia mulai sadar. Veda ini bukan sekedar cepat. Dia tipe yang nunggu, lalu nyerang di momen paling nyesek. Komentator internasional langsung heboh. Manuver yang sangat bersih dan berani. Ini bukan overtake biasa. Ini kayak udah dikasih harapan, tiba-tiba diambil lagi. Sadis. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih Veda seberani itu? Jawabannya ternyata bukan dari Moto3. Dari kecil, Veda Ega Pratama sudah main motor trail, motocross, tanah, debu, dan satu kebiasaan, Willy. Bagi Veda, angkat ban depan itu bukan buat pamer, itu keseharian. Bayangin, anak-anak lain main bola, dia malah latihan Willy di pantai Parangtritis. Sambil lihat ombak, sambil ngangkat motor, ya jelas beda jalur hidup. Makanya, pas di Brazil dia balas Willy, itu bukan sok jago, itu refleks. Dengan hasil podium ini, Veda bukan lagi kejutan. Dia sekarang diperhitungkan, diawasi, dan mulai ditakuti. Karena satu hal yang pasti, kalau dia sudah dekat, biasanya posisi orang lain yang hilang. Dan dari Goania, akhirnya dunia mulai sadar. Indonesia punya ancaman baru di Moto3. Teknik late braking Veda, senjata rahasia di atas titik nol. Bukan sekedar ngerem telat, ini soal keberanian, ini soal feeling, dan ini soal nekan batas sampai titik paling berbahaya.